Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hal yang penting dalam menghadapi perselisihan adalah kekuatan jiwa kita dalam menghadapi problem itu. Bukan bagaimana cara menyelesaikannya, tetapi apa model kekuatan yang harus ada dalam diri kita agar kita mampu mengarungi perselisihan itu. Karena bisa jadi perselisihan itu akan selesai dalam 1-2 hari. Bisa jadi perselisihan itu akan berlarut-larut, bahkan mungkin bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu, yang perlu dikuasai dalam menghadapi perselisihan adalah daya tahan kita dalam menghadapi perselisihan itu sendiri. Betapa banyak orang yang akhirnya tidak mampu menghadapi perselisihan bukan karena dia tidak menemukan jalan keluarnya, tetapi karena dia tidak mampu bertahan dalam perselisihan itu. Tidak mampu bersabar dan tidak mampu menyikapi perselisihan itu dengan baik. Salah satu penyebab kenapa kita tidak mampu menghadapi perselisihan dengan baik adalah karena ketahanan dalam diri kita yang melemah. Sahabat sekalian, yang bisa kita lakukan dalam menghadapi perselisihan dengan orang tua adalah mengubah cara pandang kita dan memberikan bekal yang kuat dalam pikiran dan batin kita. Mengapa hal ini perlu kita lakukan? Karena perselisihan dengan orang tua itu tidak sama dengan perselisihan antara kita dengan pasangan atau kita dengan orang lain. Perselisihan dengan pasangan itu bisa diakhiri jika itu yang diharapkan. Perselisihan dengan orang lain kita bisa menghindar, menjauh, bahkan mungkin tidak lagi bertemu dengan mereka. Namun perselisihan dengan orang tua tidak mungkin kita lakukan itu semua. Kita dan orang tua punya ikatan yang tidak sama dengan antara kita dengan kawan atau dengan pasangan kita. Ikatan antara kita dengan orang tua itu ikatan yang kekal. Bahkan seandainya bagi orang yang tidak memiliki pemahaman agama sekalipun, ikatan batin antara orang tua dan anak itu ikatan yang diakui. Itulah dilemanya. Di satu sisi ikatan itu adalah ikatan yang sangat mengharukan dalam batin kita. Namun di satu sisi jika terjadi perselisihan, ikatan itu begitu susah untuk diselesaikan. Mengapa? Karena ini ikatan antara anak dan orang tua. Terlepas dari itu semua, hal yang patut kita syukuri adalah ikatan yang sifatnya sangat kuat ini patut kita syukuri. Mengapa? Karena itu artinya setiap perselisihan apapun antara kita dengan orang tua ada pagar yang sangat kokoh, ada frame, ada batas yang sangat kuat sehingga kita insya Allah akan bisa menemukan jalan keluarnya. Dengan kata lain, seberat apapun perselisihan antara kita dengan orang tua, sebenarnya ada titik komprominya. Berbeda dengan perselisihan antara kita dengan pasangan. Seandainya sudah tidak bisa dikompromikan, bisa jadi akan terjadi perceraian. Namun dengan orang tua, ikatan ini begitu kuat, luar biasa kuatnya hubungan antara orang tua dan anak. Dan ini salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebesar apapun perselisihan antara kita dengan orang tua, sebenarnya ada titik temunya, ada titik komprominya. Dan disitulah kita perlu memperkuat diri kita agar kita mampu mencari titik temu itu. Karena bisa jadi titik temu itu akan kita temukan, kita dapati dalam waktu yang sangat singkat, namun bisa jadi akan kita temukan dengan waktu yang cukup lama. Nah, apa yang bisa kita masukkan dalam hati dan pikiran kita agar kita ini mampu bersabar, mampu mengarungi perselisihan itu dengan jiwa yang lebih kokoh? Kita mungkin perlu berkaca pada beberapa kisah ini nanti. Baik, kisah pertama adalah salah seorang kawan waktu itu datang ke rumah. Ini kisah nyata, bukan fiksi.
Waktu itu datang ke rumah dia terapi bersama keluarganya. Selesai itu kemudian dia bercerita tentang salah satu sahabatnya yang meminta tolong agar ibunya diterapi. Ibu ini ada di rumah sakit karena mengidap sakit yang cukup parah sepertinya. Dan satu hal yang diminta oleh sahabat ini tinggal di luar kota, dia tidak bisa hadir dan mau menitipkan pesan ke teman saya yang datang di rumah. Beliau bilang, ibunya ini non-muslim, Kristen, dan dulunya sebenarnya muslim, tetapi karena dia terpengaruh oleh sang suaminya naudzubillah murtad, kemudian sang ibu ini ikut sang ayah. Tapi alhamdulillah anak-anaknya muslim, dan mereka menginginkan agar si ibu ini dibantu untuk menjadi seorang muslim. Saya masih belum kepikiran bagaimana kondisi beliau, apakah beliau bisa diajak bicara atau tidak, faham atau tidak, semua masih belum jelas. Pada hari yang telah disepakati, saya akhirnya datang ke rumah sakit itu. Ketika saya masuk, saya dengar teriakan-teriakan kesakitan. Jadi beliau ini rupanya kondisinya sudah sangat parah, tinggal tulang dan kulit, dan tidak ada yang bisa terucap dari lisan beliau kecuali teriakan karena rasa sakit dalam tubuhnya. Teriakan-teriakan begitu. Tidak ada sepatah kata pun yang bisa diucapkan. Ketika diajak ngobrol, beliau juga tidak bisa menjawab, seperti orang yang tidak sadar dan hanya mengucapkan teriakan rasa sakit. Waktu itu kemudian saya coba untuk ajak bicara, "Ibu, maukah ibu saya bacakan Al-Quran?" Masya Allah, teriakan itu tiba-tiba terhenti dan beliau seperti menyimak apa yang saya ucapkan. Beliau kemudian dengan bersusah payah menganggukkan kepalanya. Kemudian saya bilang ke beliau, "Ibu, mohon maaf sebelum saya bacakan Al-Quran, maukah ibu saya bantu mengucapkan 2 kalimat syahadat?" Saya tidak pakai prolog apapun, langsung saya ajak beliau untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Maukah ibu mengucapkannya karena dulu ibu adalah seorang muslim? Maukah ibu hari ini mengucapkan 2 kalimat itu lagi?" Masya Allah, beliau kemudian menganggukkan kepala dan saya mulai membantu beliau untuk mengucapkan kalimat syahadat. Pada awal-awal beliau mengucapkan, beliau susah luar biasa dan tidak keluar satu huruf pun dari lisannya. Masih ke kalimat gitu, karena memang sangat berat untuk mengucapkan kalimat dengan jelas. Akhirnya saya minta beliau untuk lebih tenang. "Ibu, coba tenangkan batin, ucapkan dengan ikhlas dari hati, mohon pertolongan kepada Allah." Lalu saya ulang kembali untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah, beliau kemudian dengan kalimat yang tidak terlalu jelas, beliau bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Meskipun tidak jelas, tapi kami semua yang hadir di ruangan itu dengan sangat yakin dan jelas bahwa ini adalah 2 kalimat syahadat yang beliau ucapkan. Kami semua akhirnya bersyukur, tampak wajah mereka, anak-anaknya dengan wajah gembira dan sedikit berkaca-kaca karena bersyukur sang ibu telah mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Sebelum membacakan Al-Quran, kemudian saya nasihatkan kepada beliau, "Ibu, nanti jika mungkin datang seseorang entah dengan wujud siapapun mengajak ibu kepada agama yang lama, ibu tolong jangan mau ya." Saya bilang begitu, dan tetap ucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengapa saya nasihatkan demikian kepada ibu ini? Karena saya teringat salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam buku beliau At-Tadhkirah, bahwa setiap orang nanti ketika dia dalam waktu sakaratul mautnya, maka syaitan itu akan datang dalam wujud orang-orang yang paling dinantikan pertolongannya. Dan saya khawatir yang muncul itu adalah syaitan berwujud suaminya atau yang lain. Singkat cerita, setelah berselang 3-4 hari, kemudian kawan saya tadi datang lagi ke rumah dan menceritakan bahwa ibu tadi telah wafat. Yang luar biasa adalah sang anak menunggui ibu ini, anaknya yang lain maksud saya yang bukan di luar kota, menemani ibu ini, dan dia menceritakan bahwa ibu tadi pada waktu menjelang sakaratul mautnya tiba-tiba ibu mengucapkan kalimat tidak mau begitu. Lalu anaknya bertanya, "Ibu, ada apa?" Ibu tadi kemudian bilang bahwa ada sosok ayah suami beliau yang telah wafat lebih dahulu, yang Kristen, datang dan mengajak beliau untuk masuk ke agama Kristen lagi. Dan beliau menjawab dengan kalimat tidak. Masya Allah, ini semua karena rahmat Allah SWT. Lalu di ujung ceritanya beliau kemudian mengatakan, sang anak mengatakan,
sang ibu ini mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sempurna. Masya Allah, bahkan 2 kali beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal yang sangat istimewa menurut saya, ibu ini semasa hidupnya tidak beragama Islam, namun kemudian di akhir hayatnya beliau mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sempurna. Dari mana ini semua keutamaan ini Allah berikan? Itu pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya. Mengapa Allah berikan keutamaan ini? Saya tidak bisa menemukan jawaban apapun kecuali saya lihat keikhlasan dari anak-anaknya. Nah, itulah kuncinya mungkin. Jadi anak-anak ini berdoa untuk ibunya siang malam, mendoakan sang ibu dengan keikhlasan yang luar biasa, dan Allah ijabah doa itu dan Allah berikan hidayah kepada sang ibu. Dari sinilah akhirnya kita merenungkan bahwa doa anak itu begitu luar biasa di sisi Allah SWT. Jika anak-anak itu baik, doa itu diulang-ulang terus menerus, maka doa itu bisa mengubah sesuatu yang sangat buruk menjadi baik. Apakah ada keburukan yang lebih besar daripada kekafiran? Saya yakin tidak ada. Dan ibu ini memiliki keburukan yang besar, yaitu kekafiran. Dan anaknya tidak berhenti untuk mendoakannya, sehingga kemudian Allah ubah sesuatu yang buruk itu menjadi baik. Pelajaran berikutnya yang kedua adalah betapa selama ini kita sering mempermasalahkan orang tua kita dengan keburukan-keburukan yang sebenarnya tidak substansial. Keburukan-keburukan yang sifatnya manusiawi yang itu bisa termaafkan sebenarnya. Kita sering menyikapi keburukan orang tua kita bahwa orang tua kita ini kaku, kasar, keras, susah dinasehati, semaunya sendiri. Itu adalah sifat-sifat yang kita sematkan pada diri kedua orang tua kita atas perilakunya. Dan seolah-olah karena sifat itu mereka menjadi orang yang sangat buruk dalam pandangan mata kita. Dan itu pula yang membuat batin kita selalu sedih, selalu sakit hati atas semua sikap orang tua kita. Namun sadarkah kita bahwa di antara keburukan sejenis ini masih ada keburukan yang lebih besar, yaitu kekufuran. Nah, kita kadangkala menganggap bahwa kekufuran itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan sikap kasarnya. Kita kadang menganggap sikap kakunya ayah itu lebih besar dibandingkan dengan perginya ke dukun, dibandingkan dengan kekufuran. Maka pertanyaannya kemudian, mengapa kita menjadi sedih karena kasarnya ayah, karena sikap buruknya ibu? Mengapa itu semua membuat batin kita sesak, membuat kita sedih? Sementara seandainya naudzubillah mereka melakukan keburukan atau kekufuran, tidak ada kesedihan dalam batin kita. Jawabannya mungkin karena keburukan sifat-sifat mereka itu langsung menyentuh kepentingan diri kita, menyentuh ego dan keinginan kita, mengatur kehidupan kita. Itulah masalahnya. Sehingga seringkali mungkin kita kalau mau lebih jujur mendefinisikan, kita sakit hati kepada ayah dan ibu itu disebabkan karena sifat mereka telah merusak keinginan kita, perilaku mereka telah mengganggu keinginan kita, keburukan kepribadian mereka telah merusak ego kita. Itulah masalahnya sebenarnya. Bisa jadi jika situasinya demikian, kita balik dengan logika lebih sederhana. Jika ayah itu orang yang baik, santun, tapi dia kafir misalnya, apakah batin kita tersiksa sebagaimana seandainya mereka ini muslim tapi sifatnya sangat kasar? Mana yang lebih menyiksa batin kita? Jika sikap kasarnya itu lebih menyiksa batin kita, itu artinya sebenarnya selama ini yang menjadi masalah itu adalah keakuan dalam diri kita yang berbenturan dengan sifat mereka. Saya ingin mengisahkan ini di awal karena kita kadang salah menempatkan apa yang seharusnya membuat hati kita sedih atas perilaku orang tua kita. Dan contoh yang sangat luar biasa dari kisah ini adalah sang anak ini sedih, tulus dalam berdoa karena kekufuran yang ada dalam diri orang tuanya. Maka poin mendasar adalah ayo sama-sama kita menempatkan bahwa seburuk apapun diri orang tua kita, jika itu terkait dengan sifat perilaku, maka luaskanlah batin kita. Bersyukur karena mereka adalah seorang muslim. Bersyukur karena mereka mungkin masih sholat 5 waktu. Selalu ada sisi yang bisa kita syukuri atas
atas keburukan orang tua kita. Ini kisah pertama. Kisah kedua adalah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ada seseorang yang dia telah membunuh seseorang begitu. Dia telah membunuh. Lalu dia datang kepada Ibnu Abbas dan bertanya, apakah ada pintu taubat bagiku? Lalu kemudian Ibnu Abbas bertanya, apakah engkau masih memiliki seorang ibu yang masih hidup? Beliau kemudian mengatakan tidak. Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kalau begitu bertaubatlah kepada Allah dan mendekatkanlah diri kepadanya semampumu. Kemudian ada salah satu sahabat yang lain yang melihat dialog itu bertanya kepada Ibnu Abbas, mengapa engkau bertanya tentang ibunya? Ibnu Abbas kemudian menjelaskan, aku tidak mengetahui hal yang paling mendekatkan diri seseorang kepada Allah kecuali berbakti kepada orang tua. Dosa itu dihapuskan dengan berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti pada orang tua itu memiliki efek yang luar biasa. Salah satunya adalah terhapuskannya dosa-dosa kita. Setiap kita ini punya dosa, punya kesalahan. Dan kadang istighfar kita tidak sempurna. Kadang puasa kita tidak sempurna. Kadang haji kita tidak sempurna. Dan salah satu yang paling cepat untuk menghapuskan dosa-dosa itu adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita tentu pernah mendengar kisah 3 orang yang terjebak dalam goa. Salah satu yang menyebabkan pintu terbuka itu adalah doa dari salah seorang dari 3 orang itu yang menyebutkan amal solehnya. Amal solehnya itu adalah dia punya kebaikan kepada orang tuanya. Jadi anak yang berbakti kepada orang tua itu memiliki kesempatan untuk berdoa dengan doa mustajab. Anak yang berbakti kepada orang tua, dia punya kesempatan untuk terhapuskan dosa-dosanya yang mungkin bisa jadi melebihi dari amal-amalnya yang lainnya. Dengan 2 kisah ini, yang satu kisah si ibu yang Kristen tadi dan kemudian kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kita bisa memahami bahwa ternyata seorang ayah, seorang ibu itu sangat membutuhkan doa dari anaknya. Dan seorang anak, dia sangat membutuhkan doa dari kedua orang tuanya. Kisah yang menarik juga terjadi pada Abu Hurairah yang dulunya dia adalah anak yang buta. Lalu karena doa sungguh-sungguh dari sang ibu, Allah ijabah dan Allah sembuhkan penyakit butanya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa anak itu sangat membutuhkan orang tua dan orang tua sangat membutuhkan anak. Ini adalah hubungannya hakiki yang Allah takdirkan terjadi antara orang tua dan anak, kekal abadi. Naluri kita, apakah kita ini memiliki pemahaman agama maupun tidak, naluri kita telah Allah setting sedemikian rupa sehingga orang tua itu membutuhkan anak dan anak itu membutuhkan orang tua. Inilah dasar terpenting agar kita mau mengakhiri semua perselisihan-perselisihan yang ada hari ini. Inilah alasan terpenting mengapa kita perlu berhenti dari semua perasaan benci dan marah kita kepada kedua orang tua kita, dan mengapa orang tua harus mengakhiri semua kekeliruannya kepada anak. Karena pada hakikatnya kita semua membutuhkan satu sama lainnya. Anak dalam hidupnya akan menemui benturan, menemui ujian. Dan salah satu jalan untuk keluar dari semua benturan dan ujian itu adalah doa orang tua. Termasuk ketika kita sebagai anak pernah melakukan kesalahan dan dosa yang sangat besar. Salah satu jalan keluarnya untuk taubat adalah doa ampunan dari orang tua. Dan orang tua pada saat membutuhkan pertolongan yang sangat luar biasa, anaklah yang bisa membantunya. Ayah, bunda, dan kita sebagai anak sekalian, ada saatnya semua kemampuan kita ini hilang sebagai orang tua. Ada saatnya seluruh kemampuan kita ini hilang, sebagaimana ibu yang Kristen tadi. Seluruh kemampuannya hilang. Dan saat itu satu-satunya ikhtiar yang bisa menyelamatkannya hanyalah doa dari anaknya. Dan ada kalanya sebagai anak, seluruh kemampuan ikhtiar kita nol, hilang, musnah. Sebagaimana seorang laki-laki yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tadi, dia berada dalam goa. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa dia lakukan kecuali dia berdoa menggunakan amal solehnya, yaitu berbakti kepada orang tua. Ada kalanya kita semua akan mengalami itu semua. Jika hal itu semua terjadi, anak
sangat membutuhkan kekuatan doa orang tuanya atau amal soleh dia sebagai anak kepada orang tuanya. Pada saat itu terjadi kepada orang tua, maka dia membutuhkan lisan yang ikhlas untuk berdoa, yaitu doa yang ikhlas dari anak-anaknya. Inilah alasan terbesar, terpenting, mengapa kita semua harus berhenti dari semua perselisihan ini. Apapun alasannya, sekali lagi, apapun alasannya dan apapun tema perselisihannya, itu semua sudah saatnya untuk berakhir dan berhenti. Mengapa? Karena ada masanya kita tidak mampu menggunakan seluruh kekuatan kita, dan saat itu hanya doa orang tua yang bisa kita harapkan. Dan bagi orang tua, ada masanya seluruh kekuatan kita tidak berguna, dan saat itu yang kita butuhkan hanyalah doa dari sang anak. Apa jadinya jika sehari-hari hati kita diisi kebencian kepada orang tua, jika hari-hari kita diisi dengan kebencian kepada anak? Maka dari manakah datangnya doa yang ikhlas itu? Wallahu a'lam bishawab. Thank you.